Karena kita di sini adalah ranahnya pemrograman, di mata kuliah dasar-dasar pemrograman, artinya algoritma yang harus kita bahas adalah algoritma pemrograman. Secara definisi sebenarnya tidak terlalu berbeda, ya. Namun di sini kita bisa tambahkan sedikit untuk definisinya. Menurut Davis 2010, apa algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman merupakan deskripsi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya, Yuri Rahmanto, pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Pada video kali ini, kita akan membahas hal yang menjadi fundamental dalam pemrograman, yaitu kita akan mengenali algoritma pemrograman. Adapun yang akan kita pelajari pada video kali ini, kita akan mendefinisikan apa itu algoritma. Lalu kita akan coba mengetahui apa saja notasi dalam algoritma. Nah, dua materi itu nanti memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa nanti harus mampu menjelaskan kembali definisi algoritma dan juga dapat memberikan contoh bagaimana penggunaan algoritma menggunakan notasi algoritma. Baik, sebelum kita ke materi, yang tampil di layar Anda sekarang adalah salah satu game atau permainan yang dapat kita mainkan, ya, nanti link akan saya sertakan di deskripsi, di mana game ini meminta kita untuk memindahkan mobil ke bagian parkir atau ke lahan parkir yang warnanya sama dengan warna mobil. Nah, jika kita lihat, sementara mobil-mobil itu terparkir di lahan yang warnanya berbeda dengan warna mobilnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memindahkan mobil-mobil tersebut ke lahan yang sesuai dengan warnanya? Tentunya kita akan berpikir, wah seharusnya nih misalkan mobil merah dipindahkan terlebih dahulu ke lahan parkir warna putih. Lalu mobil oranye akan dipindahkan ke lahan parkir warna biru, dan seterusnya. Nah, apa yang menjadi langkah-langkah yang kita pikirkan itu nanti adalah solusi dari permasalahan tadi, ya, bagaimana memindahkan mobil ke lahan parkir sesuai dengan warna mobil tersebut. Ada beberapa percobaan praktek, ya, pada saat mencoba game tersebut, ada yang mencapai 8 kali perpindahan mobil atau 8 kali urutan penyelesaian masalah. Dan juga ada yang lebih cepat, ada yang 6 kali menyelesaikan permasalahan tadi dengan 6 langkah saja. Nah, Anda berapa langkah? Nanti tolong diketikkan di kolom komentar. Nah, dari gambaran awal tadi, sebenarnya yang kita lakukan itu sudah masuk ke ranah algoritma. Lalu apa definisi algoritma? Ya, betul. Algoritma bisa dikatakan adalah uraian langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan logis atau masuk akal. Jadi apa yang tadi sudah kita pikirkan, langkah-langkah untuk memindahkan mobil ke lahan parkir, itu merupakan algoritma. Ya, saya yakin Anda akan memindahkan secara sistematis dan juga masuk akal, sehingga selesai permasalahan tadi. Nah, itu adalah definisi algoritma secara umum. Lihat gambar berikutnya. Nah, jika kita lihat gambar ini, mungkin Anda langsung terpikir, wah ini saya sering melihat, namun tidak saya praktekkan. Apa itu? Betul, ada instruksi memasak mie instan di bungkus mie yang sering kita beli atau yang sering kita sajikan untuk kita makan. Sering kita lihat, namun mungkin tidak kita lakukan instruksi tersebut karena kita sudah hatam ataupun sudah tahu urutan atau langkah-langkahnya. Nah, bagi yang belum pernah melakukan ataupun memasak mie instan, setidaknya bisa membaca urutan atau langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga bisa memakan mie instan tersebut. Nah, kalau kita lihat ternyata bagian belakang bungkus mie instan itu memberikan algoritma.
memberikan urutan yang sistematis sehingga dari mie instan yang belum jadi hingga menjadi mie instan yang bisa dihidangkan atau dimakan itu memiliki urutan yang sistematis dan masuk akal. Nah, itu adalah salah satu penerapan algoritma juga secara umum. Bagaimana sampai saat ini saya rasa bisa memahami ya apa itu algoritma secara umum. Nah, kita lihat slide berikutnya. Karena kita di sini adalah ranahnya pemrograman di mata kuliah dasar-dasar pemrograman, artinya algoritma yang harus kita bahas adalah algoritma pemrograman. Secara definisi sebenarnya tidak terlalu berbeda, ya. Namun di sini kita bisa tambahkan sedikit untuk definisinya. Menurut Davis 2010, apa algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman merupakan deskripsi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Dan ini bukan program. Ada penegasan di akhir definisi. Algoritma bukan program, perlu kita ketahui. Karena nanti ada siklus algoritma, kita akan mengetahui di mana posisi algoritma. Kalau algoritma bukan program, lalu algoritma ini apa? Kita lihat siklusnya. Pertama, kita akan menemukan sebuah masalah terlebih dahulu. Seperti tadi, masalahnya bagaimana memindahkan mobil sesuai dengan tempat parkir yang warnanya sama dengan warna mobil. Itu masalahnya. Seorang analis akan menganalisis bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Setelah selesai menganalisis, seorang analis akan membuat algoritma, akan membuat urutan atau langkah-langkah penyelesaian masalah tadi. Nah, ternyata posisi algoritma ada di sini. Apakah sudah jadi program? Ya belum. Setelah algoritma dibuat, akan ada siklus berikutnya, yaitu seorang programmer akan membaca algoritma tersebut. Algoritma yang dibaca programmer akan dikonvert menjadi program, ya, tentunya dengan mengubah algoritma dengan bahasa pemrograman tertentu, lalu menjadi program yang sesuai dengan algoritmanya. Nah, namun perlu ditekankan, artinya dari siklus ini, jika algoritma yang dibuat seorang analis itu salah, ataupun tidak efisien, akan berdampak pada program yang dibuat. Artinya program yang dibuat juga akan ada kemungkinan salah dan tidak efisien dalam penyelesaian masalahnya. Nah, artinya posisi algoritma sangat menentukan program yang akan dibuat nanti. Ya, algoritma salah, program salah, algoritma tidak efisien, program tidak efisien. Namun sebaliknya, algoritma benar dan tepat, program juga akan benar dan tepat. Algoritmanya efisien, program juga akan bekerja secara efisien. Nah, itulah sebabnya kenapa di awal tadi saya berbicara bahwa algoritma merupakan fundamental dalam pemrograman. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Kita akan coba mencontohkan satu masalah ya. Ini udah terkait dengan algoritma. Bagaimana membuat program yang dapat menghitung lalu menampilkan luas persegi panjang? Ini masalah kita. Ya, secara logika ataupun secara tidak langsung, jika mendapatkan soal seperti ini, saya rasa Anda sudah bisa langsung menghitung luas persegi panjang. Ya. Namun sekarang kita akan memindahkan apa yang kita bisa ke dalam program. Program akan pintar seperti kita. Bagaimana caranya? Kita perlu membuat algoritma. Algoritma itu nanti akan menjadi cikal bakal ilmu ya untuk si program yang akan dibuat oleh programmer. Baik, ada yang bisa kira-kira untuk membuat algoritmanya? Ya, jika bingung, saya harus mulai dari mana? Contohlah tadi bungkus mie instan. Secara deskriptif ya, dia akan menjelaskan secara rinci bagaimana langkah-langkahnya. Kita bisa lakukan hal yang sama. Jadi kita bisa gunakan kalimat untuk mendeskripsikan bagaimana urutan atau langkah-langkahnya. Baik, kita bahas. Ya, untuk menyelesaikan masalah tadi, bagaimana program bisa menghitung lalu menampilkan luas persegi panjang. Pertama, program harus tahu dulu nilai panjang dari luas dari bangun persegi panjangnya. Ya, jadi harus tahu. Kalau tidak tahu panjangnya, bagaimana bisa menghitung? Langkah kedua, kira-kira apa? Ya, program harus tahu berapa nilai lebar. Nah, jika program sudah mengetahui panjang, jika program sudah mengetahui lebar, maka program akan bisa mengeksekusi. Program bisa menghitung luas persegi panjang dengan rumus.
panjang kali lebar. Jika program sudah berhasil memproses perhitungan panjang kali lebar dan menghasilkan nilai luas persegi panjang, maka program akan bisa mampu menampilkan nilai dari luas persegi panjang tersebut. Jadi jika saya resume ya kalimat panjang tadi, jika kita buatkan algoritma dalam bentuk kalimat, artinya pertama adalah runtunannya program harus mengetahui nilai panjang, yang kedua program harus mengetahui nilai lebar, yang ketiga, program harus menghitung nilai luas dengan rumus panjang dikali lebar. Dan yang keempat adalah program akan menampilkan berapa luas persegi panjang tersebut. Bagaimana? Mudah ya? Jadi untuk memecahkan masalah pemrograman, kita bisa menggunakan algoritma seperti ini. Baik, apakah membuat algoritma hanya dengan kalimat? Tidak ya, jadi nanti kedepannya kita akan bahas secara rinci mengenai notasi algoritma. Namun di video ini kita akan coba singgung secara umum atau secara garis besar bagaimana ataupun bentuk-bentuk dari notasi algoritma. Ya, pertama ada notasi algoritma berbentuk kalimat deskriptif. Kemudian ada flowchart dan yang ketiga ada pseudocode. Kita bahas satu persatu. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan algoritma yang menggunakan kalimat ya secara rinci menjelaskan runtunan dari algoritma tersebut. Sama seperti halnya yang tadi sudah kita lakukan. Kita lihat dari penyelesaian masalah mobil tadi, ya game mobil tadi, kemudian melihat dari bungkus mie instan, ya yang di bagian belakangnya ada kalimat deskriptif untuk penyajian mie instan. Dan contoh ketiga tadi sudah kita lakukan juga untuk membuat algoritma mencari luas persegi panjang. 3 masalah tadi kita selesaikan dengan membuat algoritma menggunakan notasi kalimat deskriptif. Nah, itu contoh yang pertama. Berikutnya ada notasi flowchart. Ya, jika kita bahasa Indonesia kan flow aliran, chart itu diagram. Artinya nanti berbicara flowchart kita berbicara algoritma yang berbentuk diagram. Runtunan dari langkah-langkah penyelesaian masalah akan digambarkan dengan diagram atau dengan gambar-gambar. Kita perlu memahami ini nanti, karena gambar-gambar ini atau diagram ini punya bentuk dan fungsi yang masing-masing. Sebagai contoh yang terlihat di layar Anda, itu ada flowchart untuk mencari luas segitiga. Nah, jika kita lihat runtunannya, itu kita bisa lihat dari flow-nya, dari aliran panahnya. Apakah dari bawah ke atas? Tentu tidak, karena panahnya itu berawal dari atas kemudian akan ke bawah. Jika kita baca contoh flowchart ini, dari mulai, ya di bagian awal itu disimbolkan dengan oval, kemudian ada jajar genjang di situ ya, ada input, alas, dan tinggi. Kemudian ada proses lagi di situ menghitung luasnya dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian ada penghubung antar flowchart kiri dan kanan, itu ada A. Dan diakhiri dengan menampilkan output luasnya. Algoritma selesai. Nah, jadi pada flowchart tidak dideskripsikan secara detail, namun dengan simbol-simbol tertentu. Seorang programmer akan mampu membaca flowchart ini karena sudah mengetahui fungsi dari tiap simbol dan dipertegas dengan teks yang ada dalam simbol. Ya, untuk pembahasan flowchart akan kita bahas di video berikutnya ya secara detail dari pengenalan simbol hingga contoh kasus. Kemudian notasi yang ketiga adalah pseudocode. Apa pseudocode? Jika di bahasa Indonesia kan pseudo itu semu, code itu adalah kode. Artinya pseudocode ini sudah mengarah ke level bahasa pemrogramannya, namun bersifat semu. Artinya kode semu, kode palsu. Nah, jika berbicara pseudocode, kita akan sudah mulai menyerupai bahasa pemrograman yang akan dipakai. Misal nanti kita menggunakan bahasa C++. Artinya pseudocode yang kita buat sudah bisa menyerupai bahasa C++. Apa keuntungannya? Tentu akan mempermudah programmer untuk melanjutkan ke tahap konversi bahasa pemrograman. Karena bahasa yang digunakan dalam pseudocode sudah menyerupai bahasa pemrograman tertentu.
Sebagai contoh, di pseudocode ini, input alas, input tinggi, luas, diberikan tanda panah ataupun rumus di situ ya, proses, alas kali tinggi dibagi 2, output luas. Tidak menggunakan simbol sama sekali atau gambar sama sekali, namun sudah menyerupai bahasa pemrograman. Baik, dari 3 notasi ini menurut Anda mana yang paling mudah? Tentu orang satu dengan orang yang lain bisa berbeda pendapat. Nah, nanti jika sudah kita pelajari semua, Anda boleh memilih ingin menggunakan notasi algoritma yang mana. Karena ketiga-tiganya memiliki fungsi yang sama, ya, yaitu untuk dikonversi menjadi program. Baik, kita simpulkan video ini. Artinya, algoritma bisa didefinisikan merupakan langkah-langkah yang sistematis, terurut, yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Karena kita berfokus pada program, artinya algoritma yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah pembuatan program secara runtun, sistematis, dan juga logis atau masuk akal. Ya, kemudian algoritma tadi posisinya berada di tengah, yang artinya sangat menentukan ujung dari siklus pemrograman tadi. Di mana algoritmanya benar, program juga akan benar, dan sebaliknya, algoritma salah, program juga salah. Baik, pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai flowchart dan juga pseudocode secara rinci. Jadi, jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel YouTube Kuliah Teknokrat, terutama untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.